pagi semua ya, adik-adik di sini ya, SMA 18 ya. Oke ya, perkenalkan kakak namanya panggilannya Kak Miut ya. Nah kakak nanti insya Allah di sini akan membahas soal tryout yang udah kalian kerjakan kemarin gitu ya. Nah soalnya itu tryout 4 ya, ntar kakak share screen. Kodenya 952 ya, kodenya 952. Nah di sini. Nah 2 jam ke depan ya, insya Allah kakak akan bahas sosiologi ya. Jadi ada 2 mata pelajaran ya kakak, 2 jam sosiologi, satunya sejarah ya. Jadi sosiologi dan sejarah. Kakak jam pertamanya sosiologi dulu ya. Jam pertamanya sosiologi dulu. Nah, kalian bisa sambil lihat soalnya ya, soal kemarin di aplikasi ya. Kalau yang untuk iPhone itu kayaknya di web deh. Ya, itu soalnya kalian silahkan cari dulu ya. Kodenya 952 ya. Jadi kalian lihat di kode ya. Oke ya, mungkin kakak langsung mulai aja kali ya. Soalnya itu ada kurang lebih 15 soal ya, ada 15 soal. Kakak bahas sosiologi ya. Nah, sosiologi itu dari soal nomor 31 sampai 45 ya. Jadi sosiologi 31 45. Kalau TBK kan kayak gini ya, soalnya itu nanti dijadiin satu ya. Yang 1 sampai 15 sejarah, kemudian 16 sampai 30 itu geo ya. 31 sampai 45 itu sosiologi ya, nanti 46 ke belakang itu kalau nggak salah ekonomi gitu ya. Nah kakak langsung aja bahas di soal nomor 1 ya, soalnya kalian lihat sendiri-sendiri ya, jadi kakak yang tampilin di sini tuh cuma pembahasannya doang gitu ya, nggak ada soal yang kakak tampilin, jadi soalnya kalian lihat sendiri gitu ya di HP kalian masing-masing. Nah, ada baiknya kalian pakai 2 device ya, satunya buka HP untuk pembahasan, satunya untuk ini ya, buka soal gitu. Nah, kakak ke soal nomor 31, langsung aja ya. Nah, kakak bacain soalnya. Sosiologi pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni atau pure science ya, yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak ya, demi peningkatan usaha kualitas itu sendiri. Namun, sosiologi juga menjadi ilmu terapan atau applied science. Nah, soal yang ditanyakan adalah sosiologi sebagai ilmu terapan atau applied science dapat dilihat dari contoh kajian berikut ini. Nah, jadi gini ya, sosiologi itu nanti penelitian sosial. Jadi penelitian untuk meneliti sosiologi, istilahnya itu penelitian sosial ya. Itu nanti dibagi 2 ya, penelitian murni dan penelitian terapan. Kalau penelitian murni tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mencari sebab akibat sebuah fenomena atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi memang meneliti ingin mengembangkan ilmu pengetahuan itu, mengembangkan sosiologi itu sendiri. Itu murni atau pure science. Nah, sehingga kalau penelitian tujuannya hanya untuk mencari sebab akibat atau bertujuan untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan sosiologi itu sendiri ya. Jadi sehingga dampaknya adalah nanti bisa memunculkan sebuah teori baru gitu ya. Sedangkan kalau penelitian terapan, tujuan penelitiannya itu untuk mencari solusi sebuah permasalahan. Jadi di sini penelitian murni dan terapan itu bisa dilihat dari apa sih perbedaannya berdasarkan tujuan penelitiannya gitu ya. Kalau yang murni itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kalau yang terapan itu untuk kalian meneliti itu untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan gitu ya. Kalau yang murni itu untuk mencari teori, kalau yang terapan itu untuk mengaplikasikan teori. Nah, kalau yang terapan itu kan mencari solusi ya, mencari solusi. Sehingga kalau solusinya ketemu, nanti manfaatnya cepat dirasakan. Sedangkan kalau penelitian murni itu kan berupa teori-teori ya, sehingga manfaatnya lama dirasakan. Nah, kakak kita ke contoh ininya ya, contoh dari
judul ya, judul penelitiannya. Nah, yang A penelitian tentang akar kemiskinan ya. Akar kemiskinan itu kan berarti penyebab kemiskinan ya. Berarti yang A itu penelitian murni ya. Nah, yang B penelitian tentang penyebab kenakalan remaja ya. Penyebab kenakalan itu juga sebab akibat ya, itu yang B juga murni. Yang C penelitian mengenai pola asuh di masyarakat Betawi ya. Mengenai pola asuh itu kan berarti mencari tahu sebuah fenomena gimana sih pola asuh anak masyarakat Betawi, itu juga penelitian murni, kategorinya penelitian yang kualitatif ya. Nah, yang D penelitian mengenai bagaimana cara meningkatkan. Nah, itu kan bagaimana cara meningkatkan itu kan nyari solusi ya. Penelitian jadi orang ini meneliti tentang cara meningkatkan taraf hidup keluarga buruh tani. Gimana caranya ya? Nanti ada cara-cara yang lain, cara-caranya. Nah, cara-cara itu ya, itu kan berarti ketika udah tahu cara untuk meningkatkan taraf hidup keluarga buruh tani, sehingga manfaat dari penelitian ini tuh dapat segera dirasakan gitu ya, cepat dirasakan. Nah, jadi poin yang paling benar dari soal nomor 31 yang merupakan contoh dari penelitian terapan itu poin yang D gitu ya, domba. Penelitian mengenai bagaimana cara meningkatkan taraf kehidupan keluarga buruh tani. Nah, jadi terapan tujuan penelitiannya adalah mencari solusi. Nah, kalau yang E penelitian tentang tekanan ekonomi yang dialami oleh keluarga petani ya, kenapa terjadi tekanan ekonomi ya, berarti itu kan penelitian murni juga ya. Jadi nomor 31 jawabannya D ya, domba. Kakak lanjutin ke soal nomor 32 ya, soal nomor 32. Ini kenalan sama tokoh sosiologi ya, kenalan sama tokoh sosiologi. Biasanya kan kita taunya tokoh sosiologi kan Auguste Comte ya. Ternyata ada tokoh-tokoh yang lain gitu. Nah, nomor 32, tokoh yang dikenal sebagai bapak metodologi sosiologi. Bapak metodologi yaitu yang memperkenalkan metode-metode dalam mengkaji sosiologi gitu ya, metode ilmiahnya ya, metode ilmiahnya itu Émile Durkheim ya, Durkheim. Jadi nomor 32 jawabannya yang B ya, Durkheim. Nah, kalau yang A Auguste Comte itu bukan bapak metodologi tapi bapak sosiologi ya, bapak sosiologi. Itu Comte ya, sosiolog dari Prancis. Comte itu selain dikenal sebagai bapak sosiologi, dia juga dikenal sebagai tokoh positivisme. Tokoh positivisme itu apa sih? Kalian kalau masih ingat ya tentang perubahan masyarakat, Comte itu kan memperkenalkan konsep perkembangan masyarakat ya, yang awalnya masyarakat berasal dari perkembangan dari teologis ya, teologis kemudian berubah menjadi metafisik berubah menjadi positivistik. Masyarakat teologis itu masyarakat yang masih percaya hal-hal gaib, tahayul gitu ya. Metafisik udah mulai ditinggalkan ya, tahayul itu. Nah, kalau positivistik itu masyarakat yang udah percaya pada ilmu pengetahuan, hal-hal ilmiah, hal-hal yang positifis kayak gitu ya. Nah, Comte itu bapak sosiologi dan tokoh positivisme. Kemudian yang Durkheim tadi bapak metodologi sosiologi gitu ya. Nah, si Durkheim ini dia yang ada bukunya ya, ada bukunya tuh ya tentang metodologi sosiologi. Nah, kakak lanjutin ke Jean Baudrillard ya. Jean Baudrillard itu teori postmodernisme ya. Jadi teori dia tentang masyarakat setelah pasca industri ya, masyarakat pasca industri. Kayak kita sekarang ya, kita sekarang ini di zaman namanya pasca industri, bukan masyarakat industri, masyarakat setelah industri. Nah, nanti teori-teorinya Jean Baudrillard ini nanti nyenggol tuh ya sama kehidupan kita saat ini ya, atau teori postmodernisme. Herbert Spencer ya, teori evolusi organik ya. Jadi dia penganut Darwin ya. Dia memandang masyarakat itu dia masyarakat itu berevolusi seperti sebuah organ ya, kayak dia melihat masyarakat ya. Jadi kalau Spencer ini melihat masyarakat seperti sebuah organ tubuh manusia kayak gitu. Nah, masyarakat itu nanti juga berevolusi ya, berevolusi
seperti organ tubuh manusia ya, kayak teori evolusinya Darwin. Darwin itu kan teori masyarakat manusia itu berasal dari kera gitu ya, terus kera yang awalnya tangannya panjang ya, kemudian dulu kalau tangannya ketika masih panjang dia jalannya pakai tangan ya, bergelantungan gitu ya, merangkak. Nah nanti tangan-tangan ini itu akan memendek ya, sehingga kera ini jalannya akhirnya nggak pakai tangan lagi, tapi pakai kaki ya. Nanti ada manusia purba yang ini yang apa tuh Pithecanthropus erectus ya, manusia purba ya, manusia kera yang berjalan tegak gitu. Nah sama seperti Spencer, jadi menganggap masyarakat pun mengalami yang namanya evolusi seperti organ-organ pada manusia purba tadi kayak gitu ya, pada kera kayak gitu. Kemudian kalau Talcott Parsons ya, itu teorinya teori sistem sosial dan teori struktural fungsional ya. Mungkin kakak nggak jelasin lebih lanjut di sini ya. Nomor 32 jawabannya yang B ya, Durkheim, itu dikenal sebagai bapak metodologi sosiologi. Kakak lanjutin ke nomor 33 ya. Nomor 33 ya. Menurut Max Weber, metode yang digunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah metode apa? Ini materi kelas 10 ya sebenarnya, pengantar ilmu sosiologi, cuma emang agak berat karena dasar dari teori yang ditanyakan, dasar dari sebuah teori. Oke ya, Max Weber itu teorinya apa sih ya? Max Weber itu teorinya itu tindakan sosial ya. Jadi tindakan sosial. Kalau kayak Wright Mills itu imajinasi sosial. Kakak langsung aja ke Max Weber ya. Max Weber itu dia yang dibahas di sosiologi itu tindakan sosial. Tindakan sosial itu apa? Tindakan sosial adalah tindakan kita. Tindakan kita ini punya kaitan dengan orang lain. Tindakan yang berorientasi dengan orang lain dan bermakna subjektif. Subjektif itu artinya motif kita yang motif atau alasan mengapa kita melakukan tindakan itu, yang tahu ya kita gitu ya, yang tahu ya kita. Contoh ya, kakak contohkan tindakan sosial ya. Tindakan sosial itu nanti kan banyak sekali ya, ada rasional instrumental ya, rasional berorientasi nilai. Misalnya gini ya, kenapa kalian berpakaian ini ya, kalau sekolah itu pakai seragam ya. Kenapa kalian ke sekolah ini pakai seragam ya? Saya pakai seragam biar terlihat gagah gitu ya misalnya. Tapi ada teman kalian lain, saya pakai seragam untuk mematuhi aturan sekolah. Nah ada yang lain, tindakan yang lain, saya pakai seragam itu karena bla 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 gitu ya. Nah jadi setiap orang itu punya alasan masing-masing kenapa orang ini melakukan tindakan sosial kayak gitu. Nah untuk memahami tindakan itu, metode yang digunakan ya untuk memahami tindakan itu, metode yang digunakan adalah Verstehen. Verstehen artinya pemahaman mendalam. Kita harus memahami secara mendalam kenapa sih orang ini melakukan tindakan sosial gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi Verstehen itu artinya pemahaman mendalam ya, pemahaman mendalam. Oke ya, mungkin kakak bahas kayak gitu aja ya. Nah kalau yang poin A, definition of the situation ya, definisi situasi, itu pendapatnya Josh Reiser ya, pendapatnya Josh Reiser bahwa definisi situasi itu ya, seseorang tidak langsung memberikan respon ketika dia mendapatkan ketika berinteraksi ya. Misalnya gini, kalian disapa orang lain ya, disapa orang, siapa ya kok nyapa saya? Kalian mikir dulu ya, oh ternyata teman TK saya kayak gitu. Nah barulah kalian memberikan tanggapan. Nah setelah kalian mengingat-ingat, oh ini ternyata teman TK saya, barulah kalian memberikan respon. Nah tindakan kalian mengingat-ingat tadi itu kalian sedang melakukan yang namanya definisi situasi gitu ya, melihat situasi dulu baru kalian memberikan respon. Nah kemudian yang poin B ya, dialektika materialisme itu pendapatnya Karl Marx ya. Kakak nggak jelasin ini ya karena rempong.
Kakak nggak mau jelasin ya, karena agak susah ya nanti. Nah, kemudian ada dramaturgi ya. Dramaturgi itu pendapatnya Erving Goffman ya. Di situ ada kata citra depan, citra belakang gitu ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu ada yang kita tampilkan di muka publik, ada yang kita tampilkan kita keep di ruang privat gitu ya. Citra depan, citra belakang. Misalnya gini, kalau kalian melihat tentara itu kayak gimana ya? Oh, gagah gitu ya, gagah ya, dan lain-lain ya. Itu yang ditampilkan di muka umum ya, citra depan. Tapi di rumah ya, di ruang privat dia dengan keluarga, seorang tentara ini ya biasa bercanda gitu ya sama keluarganya, itu citra belakang gitu. Jadi dalam berinteraksi ya, ini kan teori interaksi sosial ya, teori interaksionisme simbolik. Kalau menurut Erving Goffman ya, teori ini dikenal dengan istilah dramaturgi ya, bukan dramaturgi ya, dramaturgi. Ada citra depan ya yang ditampilkan di interaksi yang ditampilkan di ruang publik, ada citra belakang yaitu interaksi yang ditampilkan di ruang privat. Kemudian kalau imajinasi sosial atau istilah lainnya itu hayalan sosiologi ya, itu pendapatnya Wright Mills. Nah, di situ ada personal trouble dan public issue of Miles. Ini imajinasi sosial ini cara kita untuk memandang masalah sosial di masyarakat. Cara kita untuk memandang masalah sosial. Jadi memandang masalah sosial itu bisa dilihat dari personal trouble dan public issue, dari skala mikro maupun makro gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau di suatu wilayah yang miskin itu 1 atau 2 orang, berarti masalah itu tuh masalah dia gitu ya, personal trouble, masalah dia, masalah individu. Tapi kalau di sebuah wilayah itu yang miskin itu banyak gitu ya, yang miskin ternyata banyak, yang nganggur banyak. Ini udah menjadi masalah sosial ya, bukan menjadi masalah individu lagi, udah menjadi public issue ya, public issue of Miles kayak gitu. Ya kayak gitulah ya, jadi kita bisa memandang masalah individu dalam konteks sosial gitu ya. Oke, itu cara melihat masalah sosial ya, bisa masalah itu menjadi personal trouble atau masalah itu bisa menjadi public isu. Nah, itu cara kita melihat masalah sosial, istilahnya adalah imajinasi sosial. Jadi nomor 33 ya, itu jawabannya yang E ya, 33E. Nah, untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial, metode yang digunakan adalah Verstehen ya, atau pemahaman mendalam. Kenapa orang ini melakukan tindakan dan lain-lain ya, itu berdasarkan pemahaman mendalam. Kakak lanjutin ke nomor 34 gitu ya. Nomor 34, materinya apa sih? Nomor 34 ini materi interaksi sosial ya, materi interaksi sosial. Nah, kontak dan komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Proses komunikasi sosial terjadi manakala ya, kontak dan komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi. Nah, proses komunikasi terjalin manakala, yang ditanyakan kan komunikasinya ya. Jadi dalam berinteraksi kita ini ada kontak sosial. Kontak sosial itu cara kita berkomunikasi. Caranya mau ketemu langsung tatap muka atau PJJ kayak gini. Nah, kalau yang ketemu langsung tatap muka itu namanya kontak sosial primer. Kalau yang PJJ kayak gini tuh kontak sosial sekunder gitu ya. Jadi kontak sosial itu cara kita berkomunikasi. Setelah tahu caranya, kita mau pilih cara yang mana, barulah terjadi komunikasi. Nah, di dalam komunikasi sendiri itu nanti ada kurang lebih 5 unsur gitu ya. Yang pertama harus ada komunikator, orang yang ngomong, ada komunikan yang dengerin, ada pesan yang disampaikan ya, ada media. Medianya apa? Ya medianya kalau tatap muka ya pakai mulut gitu ya. Nah, kalau kita ini pakai pakai komputer atau pakai HP gitu tuh. Media. Nah, yang terakhir di dalam komunikasi itu harus ada respon atau umpan balik, tanggapan gitu ya. Harus ada tanggapan. Nah, kalau belum ada tanggapan, kalau di sosiologi itu belum komunikasi ya namanya ya, harus ada respon atau tanggapan atau umpan balik, feedback gitu ya. Nah, nomor 34, proses komunikasi sosial terjadi manakala ya. Jadi kalau komunikasi tadi harus ada kelima unsur ini ya, harus ada kelima unsur ini. Yang A, bila seseorang melakukan proses penyampaian pesan kepada orang lain. A itu betul ya.
Tetapi di situ kan belum ada responnya ya, baru penyampaian pesan, berarti di situ komunikator, komunikan, pesan, media ya, sampai situ tuh unsurnya yang ada. Yang B, bila seseorang tidak memahami makna simbolik tindakan lawan bicaranya, ya nggak memahami, ya berarti nanti dampaknya belum ada respon ya. Nah yang C, bila seseorang memberikan tafsiran pada perilakuan orang lain. Nah kita memberikan tafsiran itu berarti kita memberikan feedback ya, atau respon ya, berarti makanya jawaban yang paling tepat itu yang C. A, B, D, E, A, B, C, D, E itu semuanya benar, tapi kurang tepat ya, ada benarnya yang 70%, 80%. Nah, kalau yang benarnya sampai 100% itu poin yang C gitu ya. Nah, kadang-kadang soal-soal SBMPTN atau UTBK itu kayak gini, semua soal itu benar ya, tapi nanti ada yang paling benar ya. Nomor 34 jawaban yang paling tepat yang C ya. Jadi udah memberikan tafsiran, berarti di situ dia udah memberikan respon. Oke, nomor 34 C, kakak lanjutin ke soal nomor 35. Nomor 35, sosialisasi merupakan suatu proses sosial yang sangat besar signifikannya bagi keberlangsungan keadaan tertib masyarakat ya. Adapun indikator keberhasilan sosialisasi dapat dilihat sebagai berikut. Sosialisasi ini materi kelas 10 ya. Sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi itu proses penyampaian nilai dan norma. Kita diajarin di rumah, ini yang benar, ini yang baik, ini yang buruk gitu ya, ini boleh, ini enggak. Itu sosialisasi. Kita diajarin nilai-nilai agama, diajarin nilai-nilai kesopanan, kejujuran, kedisiplinan. Itu semuanya sosialisasi. Nah, yang melakukan sosialisasi itu nggak cuma keluarga ya, bisa sekolah ya, bisa masyarakat dan lain-lain ya, bisa media massa ya. Banyak ya agen sosialisasi. Nah, kita diajarin itu semua ya, diajarin itu semua. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya apa? Kita diajarin mana yang baik, yang benar. Tujuannya adalah agar kita ini diterima masyarakat. Sebenarnya itu ya, agar diterima masyarakat. Nah, caranya gimana kita diterima masyarakat? Caranya kita harus mengerti peran kita itu sesuai dengan status yang kita miliki, gitu ya. Kita harus menjalankan peran kita sesuai dengan status yang kita miliki. Misalnya kalian statusnya sebagai anak, berarti peran kalian apa? Harus berbakti, gitu ya. Status kalian sebagai siswa, berarti kalian harus belajar, dan itu nggak bisa dicampur adukan, gitu ya. Saya sebagai anak ya, misalnya gini ya, sebagai anak saya di rumah sama orang tua saya, apapun yang saya inginkan diberikan ya. Nah itu nanti misalnya kebawa ke sekolah, apapun harus saya dapatkan seperti di rumah, ya nggak bisa kayak gitu ya. Atau misalnya seorang tentara ya, karena dia pendidikannya ini dilatih keras gitu ya, tegas, keras ya. Kalau di lingkungan sama di tentara ya dia seperti itu, tapi nggak boleh tuh kondisi itu dibawa sampai ke rumah. Nah anaknya dihajarin ya, nggak dihajar gitu ya, kita boken ya, nggak bisa, nggak boleh. Dia harus bisa menjalankan perannya itu sesuai dengan kondisi gitu ya, sesuai dengan kondisi. Kalau di luar dia tentara, di rumah dia jadi seorang bapak, seorang ayah gitu ya, beda perlakuan. Jadi proses sosialisasi itu ya akan berhasil. Indikator keberhasilannya itu bisa dilihat manakala apa? Individu mampu menjalankan semua perannya tergantung pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Peran dia sebagai ayah bisa, peran dia sebagai tentara bisa, peran dia sebagai Pak RT misalnya bisa. Intinya tergantung kondisi. Kita bisa menjalankan peran itu semua ya. Kita bisa menjalankan peran-peran itu semua. Dari mana kita bisa? Dari proses sosialisasi kayak gitu. Jadi nomor 35 makanya poin yang paling benar itu poin D ya. Ya, poin yang D ya. Jadi kita harus bisa menjalankan peran kita itu sesuai dengan kondisi ya. Nah, makanya yang D, peran sebagai tentara dan sebagai ayah harus dijalankan secara terpisah tergantung konteks situasinya gitu ya, harus sesuai konteks ya.
Oke, tentara ya tentara, ayah ya ayah ya, jangan dicampur aduk kayak gitu. Nomor 35 jawabannya domba ya, domba. Nah, kalau yang A kurang tepat. Seseorang menjalankan satu peran tunggal, nggak bisa. Seorang itu pasti punya beberapa peran gitu ya, nggak mungkin dia hanya memilih satu peran tunggal. Yang B, seseorang menjalankan peran yang berbeda dengan statusnya. Ya nggak bisa, peran itu harus sama dengan statusnya. Yang C, seseorang harus menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat. Ini benar tapi kurang tepat gitu ya. Sesuai harapan masyarakat. Kalau harapan masyarakatnya ke arah negatif gimana dong ya. Makanya C kurang tepat. Benar tapi kurang tepat juga ya. Bisa 50-50 gitu ya. Bisa ke arah benar, bisa salah. Nah, yang paling tepat poin D. Nah, kalau yang E, status dan peran seorang guru berbeda dengan status dan peran sebagai murid. Nah, kalau ini yang E nggak nyambung ya. Nomor 35 domba, nomor 36 ya. Kakak lanjutin ke nomor 36. Jadi kalau soal ini, kalau soal TO itu kan soalnya nyebar ya. Intinya dari kelas 10 ada, 11 ada, 12 ada gitu ya. Jadi campuran. Sehingga ya cara kalian menjawab soal itu harus kalian pahami dulu. Soal ini itu materinya apa gitu ya. Nah, materinya apa? Nah, nomor 36 itu materi dari kelompok sosial gitu ya. Kelompok sosial. Nah, kenapa kelompok sosial ya? Jadi kayak gini ya, di sebuah sekolah setiap orang menjalankan perannya secara timbal balik dan saling tergantung satu sama lain. Ya, guru mengajar dengan baik dan siswa belajar sesuai dengan aturan yang ada. Mereka punya tujuan dan kepentingan yang sama. Interaksi antar guru dan murid yang berkesinambungan tersebut diatur oleh seperangkat kaidah yang memungkinkan keberlangsungan sistem sosial tersebut. Nah, ilustrasi tersebut menunjukkan adanya apa? Nah, yang A, kenapa jawabannya yang E, Kak, kelompok sosial, enggak yang A, interaksi sosial? Di situ kan ada hubungan timbal balik ya, antar guru dan siswa. Itu interaksi betul ya. Interaksi itu kan hubungan timbal balik. Di situ ada interaksi antar guru dan siswa, betul. Tapi kan di situ ada kata kunci yang lain ya. Dia punya kepentingan, punya tujuan, punya kaidah gitu ya. Itu merupakan semuanya yang ada di soal ini, itu semuanya merupakan unsur-unsur dari kelompok sosial. Kelompok, sebuah kelompok, di dalam sebuah kelompok, misalnya kelompok di sebuah sekolah ya, itu kelompok sosial itu unsurnya yang pertama adalah kumpulan individu. Di situ ada guru, ada murid, dan lain-lain ya. Nah, di dalam kelompok itu mereka saling berinteraksi ya, di situ ada interaksi, punya kaidah, aturan gitu ya, punya aturan. Di sekolah pasti punya kaidah-kaidah, aturan-aturan ya, punya tujuan ya, di sekolah punya tujuan. Dan jadi di sebuah kelompok ya, itu pasti punya kaidah, punya tujuan, anggota kelompoknya itu saling berinteraksi gitu ya. Dan yang terakhir adalah unsur kelompok sosial itu mendefinisikan dan didefinisikan. Kita menganggap diri kita bagian dari kelompok itu, atau orang lain menganggap kita bagian dari kelompoknya gitu ya. Makanya nomor 36 yang paling tepat yang E. Kalau pengendalian sosial atau nama lainnya itu kontrol sosial ya, itu tindakan untuk apa ya, itu kaitannya dengan penyimpangan sosial gitu ya. Jadi ketika ada orang menyimpang ya, kemudian kita nggak biarin ya orang menyimpang, kita melakukan pengendalian gitu ya, melakukan kontrol sosial. Kalau yang C, mobilitas sosial itu kaitannya dengan materi stratifikasi sosial ya. Jadi mobilitas sosial itu apa sih? Perpindahan status. Ya, statusnya berubah ya, statusnya pindah, misalnya yang awalnya buruh jadi pengusaha. Nah, itu mobilitas sosial, berarti dia kedudukannya berubah ya. Yang awalnya dia kelas bawah jadi kelas menengah misalnya kayak gitu, atau kelas atas. Kalau perubahan sosial berarti masyarakat berubah gitu ya, dari A ke B ya. Yang masyarakat misalnya agraris jadi masyarakat industri, itu materinya ke perubahan sosial. Nah, nomor 36 dari kalimat yang panjang itu, ini merupakan ciri dari kelompok sosial. Kalau lanjutin lagi ya ke soal nomor 37. Nomor 37 itu materi apa nih ya? Asimilasi ya. Asimilasi ini bisa masuk ke materi masyarakat majemuk, bisa materi integrasi sosial, bisa ya. Mungkin ke arah integrasi sosial ya, atau persatuan ya, persatuan. Nah, pemerintah bersama DPR, ya kakak bacain soalnya, pemerintah bersama DPR mengeluarkan undang-undang anti diskriminasi.
yang melarang semua bentuk diskriminasi baik berbasis ras, agama, etnis maupun gender. Nah, intinya pemerintah dan DPR bikin undang-undang anti diskriminasi ya. Ketika ada undang-undang itu ya, secara sosiologis ya, kebijakan tersebut secara sosiologis merupakan apa sih? Faktor pendorong toleransi, itu betul gitu ya. Tapi kalau di sosiologi, ketika kita nggak melakukan diskriminasi, sehingga apa sih? Ada peleburan unsur-unsur yang berbeda di masyarakat. Nah, itu merupakan faktor pendorong asimilasi. Asimilasi itu artinya apa sih? Peleburan kelompok. Jadi di sosiologi, peleburan kelompok, kita mau menerima kelompok lain ya, kita nggak melakukan diskriminasi, kita melakukan diskriminasi itu kan artinya memberikan perbedaan perlakuan terhadap kelompok lain, terhadap kelompok yang bukan kelompok kita, itu diskriminasi, memberikan pembedaan perlakuan. Nah, kalau anti diskriminasi berarti kita adil gitu ya. Jadi dengan kelompok lain ya, tindakan kita itu sama gitu ya, nggak melakukan diskriminasi. Nah, ketika kita nggak melakukan diskriminasi, dampaknya apa? Dampaknya terjadi peleburan budaya gitu ya. Kita menerima kelompok lain, dampaknya terjadinya peleburan budaya. Nah, peleburan budaya itu istilahnya asimilasi, sehingga undang-undang tadi itu menjadi faktor pendorong adanya asimilasi gitu ya, atau faktor pendorong adanya peleburan budaya. Nah, kalau di sini asimilasi adalah proses interaksi penyesuaian diri antara kelompok yang memunculkan budaya baru. Nah, kenapa bisa terjadi asimilasi gitu ya? Yang pertama adanya kesamaan unsur budayanya mirip, keseimbangan bidang ekonomi. Nah, yang ketiga ini sikap terbuka penguasa. Salah satu bentuk sikap terbuka penguasa adalah penguasa ini ya, pemimpin memikirkan rakyatnya gitu ya, terbuka pemikirannya ya, jadi dia open minded dengan cara apa? Mengeluarkan undang-undang anti diskriminasi. Oke, jadi jawabannya nomor 37 itu yang D ya, domba. Kakak lanjutin ke nomor 38 ya. Nomor 38. Nah, proses sosialisasi tidak pernah berlangsung sempurna ya. Sosialisasi itu tadi tuh ya, kita diajarin baik buruk itu sosialisasi. Itu tidak pernah berlangsung sempurna gitu ya. Pada kenyataannya masih terdapat individu dalam masyarakat yang melakukan pengingkaran terhadap norma-norma sosial yang ada. Oleh karena itu, selain sosialisasi, perlu adanya mekanisme lain untuk menjaga keteraturan sosial yang ada, yaitu apa? Ini. Kita misalnya udah diajarin benar di rumah ya, tapi kan kadang-kadang sosialisasi itu tidak sempurna ya. Misalnya kita diajarin disiplin sama orang tua kita, tapi caranya itu keras, sehingga penerimaan kita ini kayak, kok kayak gini sih, malah kita akhirnya jadi pembangkang gitu ya, atau karena saking kerasnya didikan orang tua, kita kayak untuk menutup kesalahan kita bohong. Nah, bohong terus membangkang itu kan bentuk penyimpangan ya, Atau kalau di sini individu masih melakukan pengingkaran norma sosial. Penyimpangan itu artinya atau pengingkaran norma sosial gitu ya. Nah, agar tertib lagi gitu ya, agar teratur lagi, penyimpangan ini harus diapain? Kan nggak mungkin ya seperti kakak bilang tadi, penyimpangan dibiarin. Penyimpangan itu harus dikendalikan gitu ya, harus ada pengendalian sosial, harus ada kontrol sosial ya. Misalnya ketika kita menyimpang, pengendaliannya gimana Kak? Bisa dengan diingatkan, bisa dengan keras gitu ya, dengan cara-cara yang keras, atau bisa dengan cara-cara yang halus ya, tergantung ya. Nanti cara-cara pengendalian sosial itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, jadi ketika sosialisasi itu kurang berhasil ya, makanya perlu mekanisme lain agar masyarakat tetap teratur, yaitu perlu mekanisme yaitu kontrol sosial ya. Mekanisme lainnya adalah kontrol sosial atau pengendalian sosial. Nah, kalian bisa lihat kontrol sosial itu apa sih Kak? Kontrol sosial atau pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial ya. Kontrol sosial merupakan segala macam cara yang digunakan untuk menjamin keteraturan sosial ya. Misalnya orang menyimpang tadi tuh kakak ulangi lagi ya.
nggak diingetin. Teratur nggak masyarakat? Nggak teratur. Orang misalnya melanggar aturan, nggak ada hukumannya, ya nggak jadi nggak teratur gitu ya, dibiarin aja. Misalnya orang melanggar lalu lintas gitu ya, nggak ada tilang menilang, ya selamanya orang akan selalu melanggar gitu. Sehingga butuh yang namanya, agar keteraturan itu ada, butuh yang namanya sosialisasi dan kontrol sosial, atau kontrol sosial itu nama lainnya pengendalian sosial gitu ya. Jadi nomor 38 jawabannya yang C. Kakak lanjut ke nomor 39 ya. Nomor 39 ini materi penyimpangan sosial ya. Nomor 39, menggunakan sandal ketika kuliah dan menitip absen kepada teman ketika jam kuliah merupakan contoh perilaku apa sih ya? Menitip absen ya, atau kuliah pakai sandal, kan itu menyimpang ya, karena harusnya kan kuliah itu pakai sepatu, pakai pakaian formal gitu kan. Nah, di sini dia pakai sandal ya, pakai sandal. Nah, itu merupakan perilaku yang nggak sesuai aturan, nggak sesuai nilai norma, nggak sesuai. Nah, perilaku yang nggak sesuai nilai norma itu namanya perilaku non-konformis ya, non-konformis. Kalau konformis itu sesuai aturan itu konformis. Kebalikannya non-konformis, tidak sesuai aturan atau penyimpangan. Nah, kakak tambahin ya. Non-konformis di sini itu dimaknai penyimpangan pada kebiasaan semata, bukan penyimpangan yang ke arah kriminalitas, bukan ya. Kalau kriminalitas nanti istilahnya crime ya, kriminal ya, ada istilahnya sendiri. Kalau udah ke kejahatan, misalnya orang nyuri, orang begal ya, membunuh, itu kan udah, itu penyimpangan, tapi penyimpangannya istilah lainnya itu kriminal gitu ya, kriminalitas atau kejahatan. Nah, kalau non-konformis itu penyimpangan yang hanya pada level kebiasaan, sehingga masih bisa toleransi. Biasanya mahasiswa kalau kuliah pakai sepatu, nah ini ternyata dia nggak sesuai biasanya tadi, pakai sandal, itu dikatakan non-konformis ya, atau bahasa Inggrisnya non-conform ya. Jadi nomor 39 jawabannya D ya. Kalau yang A, asosial, antisosial ya, dan lain-lain, itu udah ada penjelasannya ya. Jadi asosial dan antisosial, kriminalitas, ritualisme itu jenis penyimpangan juga gitu ya. Kalau asosial, antisosial itu lebih ke penyimpangan yang berhubungan dengan gaya hidup. Ya. Kalau di sekolah biasanya nggak mau ngumpul itu kan ansos gitu ya, antisosial. Itu sebenarnya kalau di sosiologi nggak. Kalau nggak mau ngumpul, kalau di sosiologi itu istilahnya asosial, bukan antisosial. Asosial, A artinya tidak sosial, berarti dia nggak mau bergaul gitu ya, asosial ya, nggak mau ngumpul atau penarikan diri dari lingkungan sosial. Sedangkan kalau antisosial, anti terhadap sosial itu adalah sikap yang lebih ke merugikan masyarakat. Misalnya apa? Misalnya kita kayak muter musik kencang-kencang terus mengganggu tetangga, itu antisosial. Terus tindakan vandalisme ya, nyoret-nyoret halte gitu ya, nyoret-nyoret tempat-tempat umum, itu tindakan yang perusakan fasilitas umum, itu antisosial karena tindakannya lebih ke merugikan masyarakat gitu ya. Kalau kriminalitas tadi ya, tindakan atau kejahatan yang udah melanggar undang-undang ya. Kemudian kalau ritualisme ya, ritualisme ini penyimpangan ketika cara yang digunakan benar, tujuannya ini gimana sih? Ritualisme itu gini, ritualisme itu caranya benar, cuma tujuannya nggak tahu gitu ya. Caranya benar, cuma tujuannya salah ya. Caranya benar, tujuannya salah. Misalnya kalian pakai helm. Pakai helm itu kan benar ya, cara itu benar. Cuma tujuannya biar nggak ditilang. Ya. Harusnya kan pakai helm biar selamat kan. Nah, kita pakai helm ternyata biar nggak ditilang ya. Tujuannya jadi salah ya. Itu juga termasuk bentuk penyimpangan. Itu namanya ritualisme kayak gitu. Jadi caranya benar tapi tujuannya salah. Kita belajar ya, nilai bagus biar dipuji ya, itu juga ritualisme ya. Jadi caranya benar tapi tujuan salah.
Oke, kayak gitu ya. Nomor 39 jawabannya yang D, domba ya. Jadi pakai sendal itu namanya perilaku non-conform ya, non-conformis. Kakak lanjut ke nomor 40 ya. Nomor 40. Nah, ketidaksamaan sosial berbeda dengan stratifikasi sosial gitu ya. Ketidaksamaan itu beda dengan stratifikasi. Kalau stratifikasi itu kan pembagian masyarakat secara bertingkat hierarkis ya, ada kelas-kelas sosial, ada pejabat, ada rakyat biasa, ada manajer, ada karyawan, ada orang kaya, ada orang miskin, itu stratifikasi gitu. Nah, stratifikasi ini beda dengan istilah ketidaksamaan sosial. Ketidaksamaan sosial. Nah, kita akan jelasin ya. Ketidaksamaan sosial umumnya lebih berkaitan dengan adanya perbedaan derajat dalam sebuah pengaruh antar individu. Pengaruh, kalau ketidaksamaan ini lebih ke pengaruh, sedangkan stratifikasi itu adanya perbedaan berjenjang atau bertingkat antar dua kelompok dalam aspek apa? Yang ditanyakan kan stratifikasi ya. Stratifikasi itu pembedaan dalam aspek apa? Kalau yang kebijaksanaan, keterampilan, prestasi itu hubungannya dengan pengaruh ya. Hubungannya dengan pengaruh atau ketidaksamaan sosial. Kebijaksanaan orang miskin ya, orang yang nggak punya harta banyak, bisa aja dia ini jadi orang yang bijaksana gitu ya. Dan orang yang punya harta banyak belum tentu dia ini bijaksana. Ya, jadi itu hubungannya dengan kebijaksanaan itu kan hubungannya dengan pengaruh ya. Nah, yang poin A itu materinya ketidaksamaan sosial. Yang B, tanggung jawab, privilege, dan profesi itu juga ketidaksamaan. Yang C, ya, kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis ya. Kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis itu masuknya ke stratifikasi ya. Jadi kalau misalnya manajer dengan karyawan, tentu kekuasaan, kemudian hak istimewa dan prestisnya itu beda ya, karena dia manajer atau direktur ya, kekuasaannya beda karena dia manajer ya, dia ini punya kekuasaan untuk mengatur bawahannya. Nah, sedangkan bawahan ya nggak punya kekuasaan ngatur atasan kan gitu ya. Terus karena dia ini seorang manajer, dia ini punya hak istimewa. Apa hak istimewanya atau privilege yang dia dapat gitu ya? Dia punya misalnya karena dia manajer dapat gajinya lebih besar, punya punya mobil dinas sendiri ya, dikasih mobil dinas, rumah dinas dan lain-lain, itu privilege, hak istimewa karena kedudukan dia gitu ya, hak istimewa atau privilege dia karena kedudukan dia. Kemudian prestis ya, prestis itu gengsi sosial. Manajer ya namanya dia kedudukannya lebih tinggi ya, dia gengsi sosialnya akan beda dengan yang karyawan. Misalnya karena manajer dia makanya pun ya di restoran ya, nggak mau di warteg misalnya. Pasti kayak gitu ya. Ya nggak pasti ya, hampir rata-rata kayak gitu. Jadi kalau yang stratifikasi sosial itu bisa dilihat dari poin yang C ya. Karena dia kedudukannya tadi tuh ya, di kedudukannya lebih tinggi ya, jadi dia ini lebih punya kekuasaan, dia ini punya hak istimewa yang beda dengan kelas di bawahnya, dan dia punya gengsi sosial atau prestis yang beda dengan kelas di bawahnya kayak gitu. Nah, kalau yang D dan E ya, salahnya poin D itu adanya kekuasaan ya. Yang E itu yang E itu maksudnya ke ketidaksamaan. Jadi nomor 40 jawabannya yang C ya, 40 C. Kakak nomor 41 ya, nomor 41. Proses modernisasi yang berlangsung di kawasan perdesaan telah menimbulkan perubahan, di antaranya apa ya? Kenapa jawabannya yang E? Nanti kakak jawab. Nah, yang A, berlangsungnya kehidupan yang bercorak paguyuban. Kan gini ya. Desa itu kan tradisional ya. Kalau tradisional itu, kalau menurut Durkheim itu masuknya ke solidaritas mekanik ya. Kelompok sosialnya solidaritas mekanik. Atau kalau menurut Ferdinand Tonis dia ke kategorinya paguyuban. Kalau desa itu paguyuban, kota itu patembayan. Oke.
Desa Paguyuban, Kota Patembayan. Ketika desa ini mengalami modernisasi, dia yang awalnya Paguyuban nanti lama-lama akan berubah menjadi Patembayan, kayak gitu. Makanya poin yang A itu salah gitu ya. Berlangsungnya kehidupan yang bercorak paguyuban. Enggak ya. Kalau dia desa mengalami modernisasi, harusnya kehidupan selanjutnya itu bukan paguyuban lagi, tapi udah mengarah ke Patembayan. Makanya poin yang 41 yang A itu poin 41 yang A itu salah gitu ya. Harusnya berlangsungnya kehidupan yang bercorak Patembayan ya, bukan paguyuban. Udah nggak paguyuban lagi karena desa itu udah mengalami modernisasi gitu. Nah, yang B, meningkatnya kepemilikan lahan bersama. Dulu masyarakat ketika masih tradisional, sawah itu dipakai bareng-bareng. Nah, ketika dia kena modernisasi, dampaknya apa? Bukan kepemilikan lahan bersama, tetapi sekarang lahannya itu menjadi lahan pribadi gitu ya. Kepemilikan lahan secara pribadi, nggak kayak zaman dulu gitu. Makanya yang B itu salah juga ya, harusnya itu kepemilikan lahan pribadi, bukan lahan bersama. Yang C, berkembangnya solidaritas yang bercorak mekanik, salah ya, harusnya berkembangnya solidaritas organik. Desa itu dulu kan mekanik ya, desa itu solidaritasnya mekanik. Jadi kalau menurut Durkheim, solidaritas yang ada di desa itu mekanik. Mekanik itu artinya desa ini seperti sebuah mekanik mesin ya, mesin itu benda mati. Desa itu nggak saling tergantung. Kalau di desa itu nggak saling tergantung, justru nggak saling tergantung ya, karena di desa ini profesinya itu homogen, pekerjaannya sama. Kalau petani, petani semua kan gitu ya, petani semua. Satu petani sakit, yang lain mah tetap ke sawah aja kayak gitu ya. Karena mereka nggak saling tergantung. Sedangkan kalau masyarakat modern, masyarakat yang kayak kota kayak gitu ya, solidaritasnya itu organik. Seperti masyarakat itu seperti sebuah organ tubuh, saling tergantung satu sama lain. Kenapa? Karena di kota ini profesinya beragam gitu ya. Ada yang tukang gojek, ada yang jadi guru, ada yang jadi tukang sampah dan lain-lain. Misalnya kayak gini ya, kita mau berangkat sekolah sering naik ojol gitu ya. Naik ojol, ojolnya pada mogok kerja. Nah, kita kan kelabaan ya, bingung gimana naik ke sekolah naik apa gitu. Karena kita sudah tergantung sama ojol. Atau misalnya tiap hari di depan rumah kita sampah kita dibersihkan tukang sampah. Nah, tukang sampah ini sakit gitu ya. Akhirnya sampah kita numpuk. Berarti kan kita ini tergantung ya dengan profesi-profesi yang lain ya. Nah, nanti masyarakat desa yang awalnya mekanik, ketika dia menerima modernisasi, lama-lama akan berubah menjadi solidaritasnya organik. Karena pada akhirnya pekerjaan atau jenis profesi yang ada di desa itu nanti nggak cuma petani doang, lama-lama akan semakin beragam. Lama-lama masyarakat itu akan saling tergantung satu sama lain, kayak gitu ya. Jadi poin yang D itu salah juga gitu. Nah, yang D ya, yang maaf C itu salah, yang D menguatnya komunalisme dan konsumerisme. Kalau konsumerismenya betul, tapi komunal itu artinya kan bersama-sama ya, komunal, kebersamaan. Jelas salah ya, harusnya kan ketika kena modernisasi masyarakat desa itu yang menguat bukan komunal tapi individualisme gitu ya. Komunalisme itu kebersamaan. Jadi komunalisme atau sikap kebersamaan itu justru semakin ditinggalkan. Nah, kalau yang E, pergeseran hubungan patron kalayan dalam hubungan pola tanah, itu betul ya. Jadi dulu ini konsep apa ya, patron klien itu pelindung ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan para bangsawan itu tanahnya kan luas ya, luas sekali. Kan dia karena luas sekali itu mereka nggak mampu tuh garap sawahnya sendiri, tanyaan sendiri, akhirnya dipakailah oleh rakyat. Tapi rakyat ini kayak pakainya cuma-cuma gitu ya, silakan pakai sana ya, pakai yang penting tanah saya ini nggak terbengkalai. Jadi antara bangsawan dengan rakyat itu kayak simbiosis mutualisme, mereka saling menguntungkan. Hubungan itu disebut patron klien. Patron itu ya bangsawan itu atau tuan tanah, klien ini penduduk. Jadi penduduk ini nggak nyewa di tanah itu, nggak nyewa.
Yang penting tanahnya ini bisa dipakai petani penduduk ya. Petani dapat untung, nah yang bangsawan nggak merasa dirugikan ya, tanahnya ini merasa terurus. Nah, itu patron klien ya. Dulu kayak gitu, tapi sekarang ada pergeseran ya. Ada pergeseran. Jadi kalau yang dulu ini petani bisa cuma-cuma, nah sekarang karena adanya kepemilikan lahan pribadi kayak gitulah ya. Jadi kayak apalagi ada proses industrialisasi ya, pemukiman semakin meluas, tanah-tanah semakin sempit, dampaknya apa? Petani-petani yang awalnya bisa atau penduduk yang bisa menggunakan tanah-tanah bangsawan tadi itu akhirnya nggak bisa. Nah, ada pergeseran di situ ya. Oh, nah petani-petani itu mungkin sekarang disuruh jadi nyewa ya. Kalau dulu kan mereka bisa pakai cuma-cuma. Nah sekarang kalian nyewa sekarang ya. Itu kan ada pergeseran ya antara hubungan patron klien dalam hubungan tanah. Kalau dulu itu simbiosis mutualisme, mereka saling menguntungkan. Kalau sekarang itu lebih ke arah keuntungan gitu ya, lebih ke arah nyari keuntungan. Oke, 41 yang paling benar itu poin E ya, ada pergeseran itu ya, ada pergeseran hubungan antara patron klien. 41E, kakak lanjutin ke nomor 42 ya, 42. Dalam perkembangannya ya, sosiologi dan profesi sebagai sosiolog masih makin banyak dikenal di kalangan masyarakat ya. Menurut Horton dan Hun, dewasa ini profesi yang umumnya diisi para sosiolog itu apa? Semuanya ya, sosiolog itu bisa menjadi ahli riset ya, berarti dia sering melakukan penelitian. Terus sosiolog itu bisa menjadi konsultan kebijakan ya, berarti dia kayak konsultan kebijakan di sini ngasih saran dan masukan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah misalnya melakukan pembangunan rel. Nah, rel ini apa dampaknya di masyarakat? Nah, dia konsultasi dulu dengan sosiolog. Nah, konsultan kebijakan itu betul. Kemudian sebagai sosiolog klinis ya, itu kakak salah ya. Maksudnya dokter bukan dokter lulusan dokter enggak ya, maksudnya dokter kaitannya dengan dokter sosial gitu ya, dokter sosial ya, memberikan apa tuh ya, apa ya, kayak di masyarakat ini tuh tadi tuh kayak imajinasi sosiologi ya, di masyarakat ini masyarakat yang agak bermasalah gitu ya, jadi dia bisa memberikan klaim ya, klaim masyarakat ini itu masyarakat yang bermasalah atau enggak kayak gitu. Itu maksudnya sosiolog klinis ya. Nah, yang E, pekerja sosial ya. Pekerja sosial itu jadi nanti kayak jadi semacam LSM ya. LSM itu namanya pekerja sosial, jadi membantu menyelesaikan masalah di masyarakat dengan cara para sosiolog ini terjun langsung di masyarakat. Jadi terjun langsung terus membantu penyelesaian masalah di masyarakat. Itu namanya pekerja sosial gitu ya. Oke, nomor 42 jawabannya E ya, benar semua ya. Profesi sosiolog itu bisa jadi ahli riset, konsultan kebijakan, sosiolog klinis, dan pekerja sosial. Oke, lanjutin ke nomor 43 ya. 43, kooperasi atau kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif. Kooperasi yang terjadi di dalam kelompok sekunder bersifat apa? Jadi kerjasama atau kooperasi gitu ya. Kooperasi itu artinya kerjasama. Kerjasama yang terjadi di kelompok sekunder itu lebih ke arah mana gitu ya. Berarti kalian harus tahu dulu ya, kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa itu kelompok sekunder? Apa itu kelompok primer? Ini kan pembagian kelompok sosial menurut C.H. Kuli ya, menurut C.H. Kuli dia membagi kelompok sosial jadi dua, primer dan sekunder. Nah, kalau primer itu contohnya kalau primer itu kayak keluarga, sahabat, itu primer. Sedangkan kalau sekunder itu kayak sekolah, lingkungan pekerjaan gitu ya, kemudian kelompok asosiasi atau kelompok profesi itu kelompok sekunder kayak gitu. Nah, kalau kelompok primer ya, hubungan mereka, interaksinya itu bersifat spontan. Ya, spontan ya. Bisa tuh kita tiba-tiba bercanda sama adik kita kayak gitu ya. Karena itu keluarga ya, keluarga itu kelompok primer ya. Bisa kita tiba-tiba bercanda secara spontan. Ya, bisa kita, yuk kita kemana? Langsung aja ya. Bisa ya.
Kemudian kelompok primer ini melibatkan emosi, jumlah anggotanya dikit ya, hubungan mereka ini kekal atau langgeng, dan kita kenal secara akrab ya, secara personal kita itu kenal. Kebalikannya itu kelompok sekunder ya. Kalau kelompok sekunder, kalau primer tadi spontan, sekunder ini harus terencana dulu. Karena kelompok-kelompok sekunder ini rata-rata kelompok ini yang bersifat formal gitu ya, kelompok yang bersifat formal. Sehingga interaksinya atau kerjasamanya ini lebih ke arah sesuatu yang terencana dan lain-lain. Makanya kalau dilihat ya, kelompok sekunder itu operasinya atau kerjasamanya lebih bersifat mana? Ya poin 1 ya, poin 1 dan 3 ya, poin 1 dan 3. Direncanakan dan rasional. Kalau spontan dan emosional melibatkan emosi, emosi itu artinya perasaan ya, itu ke kelompok primer ya. Nah, karena poin yang benar hanya poin 1 dan 3, sehingga jawabannya itu yang 1 dan 3 yang B gitu ya. Nah, di soal kamu kan bisa lihat ya, kalau yang benar poin 1, 2, 3 A, kalau yang benar itu poin 1 dan 3 itu B, kalau C 2 dan 4, D itu 4 doang, E semuanya betul. Nah, di sini yang benar hanya poin 1 dan 3, kelompok sekunder itu direncanakan dan bersifat rasional, sehingga jawabannya yang B. 43 bebek. Kakak lanjutin ke nomor 44 ya. Nomor 44. Bangsa Indonesia dengan keragaman etnik atau suku bangsanya memiliki potensi ancaman konflik yang tinggi gitu ya. Konflik antara kelompok etnik dapat dihindari dengan adanya apa ya? Konflik antar etnik atau konflik antar suku itu dapat dihindari dengan hal berikut. Satu, menonjolkan identitas primordial di ruang publik ya. Identitas primordial itu identitas yang kita bawa sejak lahir, contohnya suku, agama, ras, itu hal-hal yang bersifat primordial yang kita auto dapat pas sejak lahir gitu ya. Misalnya ras kan nggak bisa kita milih ya. Misalnya kita mengunggulkan ras kita ya, atau menonjolkan ras kita, suku kita di ruang tempat umum, itu kira-kira menimbulkan konflik atau enggak? Ya jelas sih ya gitu ya, karena kita bersifat kesukuan ya, menonjolkan identitas suku. Jadi satu itu justru menimbulkan konflik. Nah, di soal ini kan cara agar menghindari konflik ya, menghindari konflik. Berarti poin 1 salah, 1 salah, 3 auto salah. Kalau 1 benar, 3 auto benar. 1 dan 3 itu selalu gandengan kemana-mana gitu ya. Kalau 1 salah, 3 auto salah. 1 benar, 3 auto benar. Nah, ini salah, berarti 3-nya salah ya. Mengadakan program transmigrasi penduduk ke daerah terpencil. Nah, ini juga program transmigrasi juga nanti bisa tuh menimbulkan konflik antara penduduk asli dengan pendatang gitu ya. 1 dan 3 salah. Nah, kita lihat poin 2, mengembangkan pola hubungan fungsional antar kelompok etnik di bidang ekonomi. Intinya pola hubungan fungsional itu apa? Ketika kita saling membutuhkan ya, ada rasa saling membutuhkan dengan kelompok lain dalam hal ekonomi. Nah, ketika kita muncul rasa saling membutuhkan, yang terjadi kita jadi berantem nggak? Enggak, justru karena kita jadi bersatu gitu ya. Semakin kenal mereka ya, karena kita butuh mereka gitu ya. Pola hubungan fungsional itu artinya rasa saling membutuhkan. Kayak gini ya, pola hubungan fungsional itu gimana ya? Sebenarnya gini ya, kalau kakak urai lagi itu gini. Misalnya ya, orang Jawa itu kan rata-rata petani ya. Jadi ketika masyarakat menjalankan fungsinya masing-masing, nah itu fungsional. Masyarakat menjalankan fungsinya masing-masing. Orang Jawa itu petani biasanya. Orang Bugis itu biasanya pelaut. Orang Minang itu biasanya dagang gitu ya. Orang Batak misalnya jadi pengacara. Nah, kita ketika dapat kasus hukum misalnya kayak gitu tuh, kita butuh orang Batak gitu ya. Kita butuh orang Batak karena rata-rata orang Batak ini pengacara misal kayak gitu, sehingga kita butuh mereka. Nah, itu namanya pola hubungan fungsional ketika masyarakat menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga apa dampaknya kita saling membutuhkan, saling tergantung satu sama lain. 2 itu betul ya, 2 itu betul, 4 auto betul, mengembangkan mekanisme cross cutting affiliation ya. Cross cutting affiliation itu nanti memunculkan yang namanya apa tuh ya, penyilangan kelompok gitu ya, penyilangan kelompok.
kelompok. Misalnya gini ya, cross cutting affiliation itu nanti hubungannya dengan apa tuh ya? Interseksi ya. Kalau kalian di kelas 11 kalau ingat materi interseksi atau penyilangan kelompok, misalnya gini, suku Jawa ini suku Sunda. Ini kan suku yang berbeda, tetapi sama-sama PNS misalnya kayak gitu tuh. Nah, PNS ini yang menyilangkan mereka berdua, sehingga kita ini punya cross cutting affiliation atau afiliasi ganda ya, punya afiliasi ganda. Kita ya setia sama suku kita, tapi kita juga seorang PNS. Nah, yang orang sebelah ya, kelompok sebelah setia sama sukunya, dia juga PNS. Jadi kayak ada yang menyatukan mereka gitu ya, ada interseksi atau penyilangan yaitu PNS-nya. Sehingga memunculkan cross cutting affiliation atau afiliasi ganda dan cross cutting loyalitas dan loyalitas ganda, kesetiaan ganda gitu. Jadi kalau cross cutting affiliation dan loyalitas itu nanti mengarah ke integrasi atau mengarah ke arah menghilangkan konflik ya, meminimalisir konflik antar etnik. Jadi 4 yang benar poin 2 dan 4 itu C. Ke soal terakhir ya, nomor 45. Mobilitas sosial dalam masyarakat modern menurut Horton dan Huhn dipengaruhi oleh faktor struktural dan faktor individual. Berikut ini contoh dari faktor individual yang mempengaruhi mobilitas sosial. Jadi gini, mobilitas sosial itu kan perpindahan status ya, perpindahan status. Misalnya dari dia buruh terus jadi pengusaha, atau orang ya adalah buruh jadi pengusaha atau kayak gimana ya. Itu ada 2 faktor yang menentukan, yaitu faktor struktural dan faktor individual. Atau mahasiswa terus nanti jadi pengusaha ya, atau jadi manajer kayak gitu tuh, jadi karyawan dan lain-lain ya. Ada faktor struktural. Faktor struktural itu contohnya faktor ekonomi, struktur pekerjaan, ekonomi ganda, dan fertilitas atau angka kelahiran. Kayak gini, kita pengen kerja gitu ya, tapi lapangan kerja nggak ada. Padahal kita ini orangnya rajin, giat gitu ya. Lapangan kerja nggak ada. Itu faktor struktural, karena lapangan kerja nggak ada. Itu bukan karena masalah kita. Tapi kalau faktor individual ya, faktor individual kita pengen kerja, tapi kita malas. Posisi lapangan pekerjaan banyak gitu ya, lapangan pekerjaan banyak, tapi kita dasarnya malas. Itu faktor individual. Atau sebaliknya, kita orangnya giat tapi lapangan pekerjaan nggak ada, ya sama aja gitu ya. Makanya yang menentukan mobilitas sosial, perpindahan status seseorang, itu 2 faktor, bisa faktor struktural, bisa faktor individual. Nah, kalau individual itu bisa ke kecakapan pribadi gitu ya, kita cakap, kita mampu, kemudian pandangan kita terhadap masa depan gitu ya, karena kita pengen berhasil sukses sehingga muncullah penundaan kesenangan ya. Pokoknya saya sekarang giat rajin dulu ya, berdarah-darah dulu ya, biar sukses belakangan. Itu faktor individual. Kemudian bisa bawaan lahir ya, tinggi badan, wajah ya. Wajah itu juga bisa menentukan menentukan mobilitas seseorang ya. Misalnya kayak kita pengen menjadi TNI atau polisi, Polri ya, di polisi. Itu kan tinggi badan harus sekian. Nah, tinggi badan itu bawaan lahir, itu faktor individual gitu ya. Terakhir adalah kemunculan ya, orang ini sering hoki misalnya kayak gitu. Nah, berarti nomor 45 kalau dilihat poin 1 ya, semenjak pandemi Asep beserta ribuan karyawan mengalami PHK. PHK itu kan mobilitas sosial turun ya, karena dia dipecat ya gitu tuh. PHK karena perusahaannya mengalami resesi ekonomi. Itu kira-kira struktural atau individual? Itu struktural gitu ya, kan bukan karena dirinya yang di PHK, emang karena resesi ekonomi. Ekonomi nggak mengalami penurunan sehingga di PHK. Satu itu struktural, berarti 3 struktural. Kita lihat poin 2 ya. Sejumlah orang gagal diterima bekerja di suatu perusahaan karena latar belakang primordialnya. Misalnya dia nggak diterima karena sukunya. Suku ya, itu berarti primordial itu bisa suku, bisa agama, bisa ras ya. Kalau faktor-faktor primordial itu juga faktor struktural gitu ya, faktor struktural. Nah, poin 3, Arnold memiliki keterampilan memasak masakan Korea ya, nggak ada kaitannya ya. Nggak ada kaitannya dengan mobilitas ya. Nah, yang poin 4 itu benar ya.
sebuah survei membuktikan bahwa Nurdin terpilih sebagai kepala daerah. Ya, jadi kepala daerah berarti mobilitas sosialnya naik ya, karena memiliki penampilan yang menarik di mata pemilih ya, sehingga karena dia tampilannya menarik ya, sehingga dia ini kan bawaan lahir ya, wajah rupa, yaitu bawaan individu gitu ya, bawaan lahir, faktor individual, sehingga dia akhirnya dipilih jadi kepala daerah. Berarti itu faktor yang poin 4 itu faktor individual. Yang ditanyakan di soal kan faktor individual ya, berarti yang benar itu hanya poin 4. Poin 4 itu jawabannya yang B ya, domba. 45 domba. Oke, yang sejarah selesai ya. Kakak kan 2 jam, satunya itu yang sosial selesai ya, jam kedua itu sejarah ya.